Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 116 yang penggalan ayatnya berbunyi wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dari ayat itu bisa kita ambil pelajaran, di antaranya Allah sudah menjelaskan atau memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita sebagai manusia hamba Allah, kalau di dalam kehidupan ini, di dunia ini, punya prinsip, punya pemahaman bahwa yang baik dan benar itu kalau kita itu mengikuti kebanyakan orang, maka itu suatu keyakinan atau prinsip yang keliru, yang salah. Karena Allah sendiri sudah menyampaikan di surat Al-An'am tadi bahwa kalau kita itu mengikuti kebanyakan orang, maka itu bisa menyesatkan kita dari jalan Allah. Artinya, ukuran yang harus kita ikuti, kita panuti, itu bukan persoalan banyak atau sedikitnya, tapi yang kita ikuti harusnya adalah mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang harus kita ketahui, sehingga kalau kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar, yaitulah yang seharusnya kita ikuti. Dan di masyarakat kita kadang-kadang ada yang punya prinsip yang banyak atau yang umum, itulah yang diikuti. Sehingga kalau tidak umum, maka dianggap keliru, salah, seperti itu. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang harus kita ikuti yang umum, tapi dalam hal tertentu atau mungkin dalam hal duniawi yang tidak terlalu penting, umpamanya suatu contoh, kita naik bis rombongan
Mungkin satu bis itu ada 50 orang mau piknik, jalan-jalan ke suatu daerah. Dan rombongan itu ya harus disepakati mau ke tempat A atau mau ke tempat B atau C, sehingga nanti yang diambil yang umum, yang banyak. Kalau umpamanya hampir semua menginginkan ke tempat A, sedang yang menginginkan tempat B hanya 1 atau 2 orang, maka yang menginginkan tempat B ya harus mengalah, mengikuti yang banyak. Dan itu tidak terlalu prinsip, karena hanya hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Insya Allah seperti itu. Tapi dalam hal-hal yang prinsip atau akidah atau keyakinan atau ibadah yang lain yang memang harus dilakukan seperti perintah Allah apa adanya, maka kita tidak bisa mengikuti sesuatu itu dengan dasar umumnya, kebanyakan. Artinya kita tidak bisa memukul rata kalimat atau pemahaman persoalan umum dan tidak umum tadi. Jadi jangan dikaitkan dengan keyakinan dalam beragama ataupun beribadah. Kalau umpamanya dicontohkan, umpamanya zamannya Nabi Nuh alaihi salam, bukankah umatnya pada waktu itu kebanyakan tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, sehingga yang diselamatkan oleh Allah hanya yang naik kapal, dan itu tidak banyak. Dan itu artinya ya yang sedikit itulah yang benar, sedang yang lain yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya tetap salah ya salah, walaupun banyak. Begitu juga Nabi Lut yang kaumnya bermaksiat, yang punya perilaku tidak terpuji, yang menyenangi antara laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sehingga Allah memerintahkan Nabi Lut untuk meninggalkan umatnya termasuk istrinya, karena akan diazab oleh Allah. Itu juga sama umumnya, tapi umum dalam arti tidak benar, maka ya tidak bisa kita mengikutinya. Dan juga kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim dihukum, dibakar karena
beliau sendirian mempertahankan keyakinannya bahwa berhala-berhala itu sesuatu yang tidak benar kalau itu dianggap Tuhan, dan termasuk orang tuanya, ayahnya yang juga tidak mengimani atau meyakini apa yang diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu beberapa contoh yang menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak bisa diukur dengan banyak atau sedikit, tapi ya kebenaran tetap kebenaran yang bisa diukur dengan dasar Al-Quran ataupun hadis yang sahih bagi kita sebagai orang Islam. Dan kalau Nabi Ibrahim bisa diukur dengan keilmuan yang bisa dipahami secara ilmiah, bahwa batu yang disembah oleh orang-orang pada waktu itu ya tidak bisa apa-apa, hanya batu, dan tidak mungkin itu Tuhan, karena Tuhan seharusnya maha kuasa, maha perkasa, maha segala-galanya. Insya Allah seperti itu. Dan inilah yang perlu kita luruskan kalau di masyarakat kita mungkin ada yang punya pemikiran, pemahaman seperti itu. Karena nanti kalau kita sudah paham tentang kebenaran itu, ya insya Allah nanti akan tahu bahwa yang namanya kebenaran itu tidak bisa diukur dengan banyak atau sedikitnya yang mengikuti ataupun yang meyakini. Itu yang harus kita ketahui, sehingga kita tidak jadi orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, iyattabi'una iladhan, yaitu hanya mengikuti kebanyakan prasangka, padahal tidak ada dasar bukti bahwa itu sesuatu yang memang diperintahkan atau dibenarkan menurut Allah dan Rasul-Nya. Ya umpamanya kalau di masyarakat kita banyak melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang katanya itu ibadah, tapi kalau ditelusuri boleh jadi itu sebenarnya tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya, sehingga kalau itu memang tidak ada, ya tidak ada sebuah keharusan untuk mengikutinya, walaupun kebanyakan orang di sekitarnya melakukannya. Paling kita hanya diperkenankan menghormati, menghargai perbedaan pemahaman itu, sehingga
kalau kita itu bisa menyikapinya dengan baik, dengan saling toleransi, menghargai, menghormati tadi, ya insya Allah kehidupan ini ya bisa kita jalani dengan damai, dengan tenang. Persoalan nanti mana yang benar dan mana yang salah, ya kita kembalikan kepada Allah. Nantinya di akhirat tentunya akan diperiksa semuanya. Apa yang kita lakukan, atas dasar apa kebenarannya, dari mana, mungkin seperti itu. Paling tidak kita juga punya dasar ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 36 yang bunyinya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu nantinya akan dipertanggungjawabkan. Dari dasar itu artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan persangkaan, kira-kira, umumnya, ya tidak bisa. Tapi harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita tahu menurut Allah dan Rasul-Nya, apakah itu dibenarkan, diwajibkan, atau disunahkan, atau mungkin diharamkan. Jadi itu harus kita ketahui, karena itu akan bermasalah nantinya di akhirat, karena akan ditanyakan kebenaran apa yang kita lakukan waktu hidup di dunia ini. Dan dengan dasar itu pula lah kita itu setiap melakukan sesuatu ya harus diperhitungkan apakah ini benar atau tidak. Dan kembali persoalan umum tadi, banyak tadi, ya kita harus lihat-lihat ini masalahnya, masalah duniawi atau terkait dengan akhirat, terkait dengan perintah ibadah. Kalau hanya urusan duniawi, ya tidak masalah. Kalau umpamanya seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Jadi dengan kita memahami persoalan umum dan tidak umum tadi dengan dasar Al-Quran, maka kita harus hati-hati, karena ternyata menurut Allah kalau kita mengikuti kebanyakan orang itu bisa cenderung menyesatkan dari jalan Allah. Dan itu juga bisa kita buktikan saat ini di sekitar kita banyak yang kebanyakan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada tuntunannya dan bahkan dilarang oleh agama, tapi banyak dilakukan oleh sebagian
manusia. Maka untuk itu janganlah kita itu punya prinsip yang demikian, prinsip mengikuti umumnya, tapi yang benar ada mengikuti mana yang baik, yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kalau kita sudah mengikuti seperti petunjuk itu, ya insya Allah kita bisa selamat hidup kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Walaupun memang kalau kita itu tidak mengikuti kebanyakan yang ada di dunia ini, bisa dikucilkan, bisa dicemooh, bisa dianggap orang yang tidak umum tadi, orang aneh, dan mungkin dibenci, disingkirkan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah menanamkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah tentang kebenaran itu, ya insya Allah semuanya itu bisa diatasi dengan baik. Tidak perlu sedih, tidak perlu resah, seperti firman Allah yang ada di dalam surat Yasin yang bunyinya, wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, yang artinya ya jangan sedih, berduka terhadap apa yang dikatakan mereka dalam arti ya orang-orang yang mengatakan sesuatu tanpa dasar tentang apa yang kita lakukan, karena Allah tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dalam arti ya orang yang mungkin menyikapi kita tidak baik, entah itu mencela, mencemooh, membenci, Allah tahu apa yang dirahasiakan mereka sebenarnya. Karena orang yang mengikuti kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya, biasanya dia santun, sopan, dan tidak buruk sangka, tidak menghina, tidak mencela, dan lain-lain sebagainya. Tapi bagi kita yang mengerti, ya sudah, tidak usah bersedih, merasa terzolimi umpamanya, tidak usah. Tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Biar nanti Allah yang mengatur yang terbaik untuk kita, untuk kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita di dunia ataupun akhirat. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.